pimpinan Majelis Taklim kaum Ibu At-Taqwa, Bunda Haja Supriyatin, para asatidzah, ada Bunda Siti, ada Bunda Jamina, dan juga para sesepuh kita yang insya Allah hadir pada hari ini, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya kepada para sesepuh sekalian. Yang kami hormati juga Ibu RT 05 Ibu Mami, Bunda Aisyah, dan juga yang cantik solihah, tim Marawis kita, tim Marawis RT 05 atau Musola At-Taqwa Arafatul Qalbi, yang insya Allah siang hari ini cetar membahana. Dan juga para jamaah Majelis Tasyakur Walimatul Urus yang insya Allah pada siang hari ini senantiasa langkah demi langkah kita memenuhi undangan dari Sahibatul Bait Ibu Kustini, senantiasa menjadi catatan amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon izin pada keluarga besar di sini dan juga para jamaah, saya bukan berceramah atau memberikan tausiah, hanya berbagi saja karena saya bukan penceramah ya. Sekali lagi saya bukan penceramah gitu ya. Jadi saya biasa ngajar, jadi ya metode saya mengajar saja, hanya berbagi manfaat jika memang ada manfaat yang bisa diambil gitu ya. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini yang begitu cerah. Ya, sangat berbahagia tentunya untuk keluarga besar almarhum Bapak Suryadi dan Ibu Kustini yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini berbagi syukur kepada kita ya, yang akan menghantarkan putri beliau esok insya Allah akan mengadakan akdun nikah insya Allah kepada calon mempelainya ya, Ivan Syaiful Ma'arif bin Triyono. Nah, di sini Ade atau Ananda Eka Puspasari dari putrinya almarhum Bapak Suryadi dan Ibu Kustini akan melepas masa lajangnya ya. Bismillah, insya Allah Allah memang sudah memberikan yang terbaik buat Ananda Eka dan juga seluruh keluarga besar yang memberikan doa restunya ya, tentunya kepada putri tercintanya yang besok akan melangkah ke jenjang pernikahan. Tentunya satu hal yang merupakan rasa syukur dan kegembiraan yang tidak dapat diuraikan dengan kata-kata. Mungkin seorang ayah dan ibu ya yang memberikan rasa syukurnya gitu ya, karena Allah telah memberikan jalan, Allah telah memilihkan ya dan menetapkan jodoh untuk putrinya kelak. Mudah-mudahan apa yang Allah tentukan adalah yang terbaik untuk putrinya. Kita semuanya yang hadir di sini adalah mendoakan ya Ananda Eka dan juga calonnya Ananda Ivan besok yang akan melangsungkan akad nikah. Mudah-mudahan Allah senantiasa kabul, berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, serta keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta dikaruniakan putra putri yang solih dan solihah insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah Majelis Tasyakur Walimatul Urus yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentunya saya banyak bicara kepada orang-orang yang senior di sini nih, ya, orang-orang senior dalam berumah tangga. Tentunya sebuah pernikahan yang telah dijalankan oleh para jamaah yang hadir di sini yang diundang oleh Sahibatul Bait udah ngelotok dah masalah pernikahan mah. Insya Allah semuanya yang hadir di sini keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya menjadi putra putri yang solih dan solihah, keturunannya jadikan keturunan yang qurrata a'yun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengenai pernikahan adalah sebuah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dianjurkan, karena sebuah pernikahan adalah sebuah momen peribadatan manusia kepada Tuhannya ya, yang dimana pernikahan ini atau sunnah Rasul yang menjalankan pernikahan ini ya adalah melengkapi atau menyempurnakan agamanya. Ya, di mana pernikahan ini adalah sebuah sarana menyalurkan kebutuhan biologis seorang manusia, tentunya dengan ya sarana atau hubungan yang sah, yaitu melalui hubungan ya suami istri yang sudah diawali dengan akdun nikah.
halallah antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, insya Allah dengan besok insya Allah dilaksanakannya akad nikah antara Ananda, Eka dan Ivan, insya Allah lengkaplah kebahagiaan kedua mempelai esok. Ya, dan kemudian menjadi sempurnalah agamanya ya, karena sudah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang berbahagia pada siang hari ini, gak apa-apa nih ya gerah-gerah begini ya. Nah, insya Allah kalau di rumah mah pakai daster, pakai daster ya kalau di rumah. Tapi kalau kesini memenuhi undangan Sohibatul Bait jadi cantik, jadi wangi gitu ya, dandan gitu rapi. Coba kalau di rumah panas-panas begini, ngapain? Nah, kipas angin, daster, udah yang bolong-bolong lagi dasternya. Yang paling enak katanya itu yang adem, banyak bolongannya. Ya. Nah, sambil minum Bu santai aja ya. Keutamaan pernikahan. Ada masih yang mau air, silakan, masih ada air. Berbicara keutamaan mengenai keutamaan pernikahan adalah menyempurnakan separuh agama. Pernikahan adalah menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan juga hubungan kita kepada manusia. Tentunya pernikahan adalah hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan vertikal kita kepada Allah adalah hablum minannas, hablum minallah. Kemudian kepada manusia calonnya nih, gitu kan. Nah, itu adalah hubungan antara manusia hablum minannas. Keutamaan dalam pernikahan adalah membuka pintu rizki. Bagaimana tidak? Ya, nanti rizkinya insya Allah akan berikan jalannya. Antara suami dan istri yang sudah ya melaksanakan pernikahan, sudah menyempurnakan agamanya, tentunya Allah akan sangat bangga dan Allah akan memberikan jalan rizki baginya, baik rizki berupa amanah anak atau putra-putri yang dilimpahkan, ataupun rizki yang berupa apapun yang menyempurnakan ibadah-ibadah mereka, gitu ya. Nah, dengan begitu maka kita bisa ambil atau kita bisa petik hikmah dalam pernikahan atau dalam sebuah perkawinan. Ya, bisa kita ambil, ada beberapa yang saya sampaikan dari 4 hikmah perkawinan. Mungkin untuk calon pengantin gitu ya, yang baru akan besok melaksanakan akad nikah, belum pernah pengalaman. Nah, bagi senior-seniornya nih yang di sini, yang para tua-tua udah senior, yang udah jadi nenek apalagi ya. Nah, ini perlu menjadi sebuah tauladan juga buat pengantin baru, ya. Saya jadi maju nih ya. Mohon maaf ya. Ya, saya sambung, kita ambil hikmahnya ya dalam sebuah pernikahan itu. Yang pertama adalah memenuhi tuntunan fitrah sebagai manusia. Kenapa saya bilang memenuhi pemenuhan itu? Fitrahnya sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah kepada manusia, laki-laki dan perempuan. Itu adalah laki-laki tertarik kepada perempuan. Begitu juga perempuan tertarik kepada laki-laki. Begitulah fitrah manusia yang sudah menjadi sunnatullah. Allah sudah berikan kepada manusia. Nah, melalui ikatan pernikahan, melalui ikatan perkawinan, ini akan ya menyalurkan tentunya fitrahnya sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan biologis. Kalau saya bilang kebutuhan biologis mah udah ngerti deh ya. Gimana sih kebutuhan biologis? Pengen disayang gitu ya, pengen disayang. Nah, dengan adanya hubungan suami istri, maka ketertarikan antara laki dan perempuan itu akan terwujud ketika adanya sebuah pernikahan yang halal tentunya, ya, bukan yang tidak halal, ya, untuk memenuhi, menyalurkan fitrahnya sebagai seorang manusia
tentunya ada kebutuhan biologis ya dari seorang manusia laki-laki dan perempuan, maka syariat agama mengajarkan adanya tuntunan syariat pernikahan gitu ya. Maka tentunya dalam syariat yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ikatan pernikahan ada wajibnya, ada sunnahnya ya. Nah, maka dari pemenuhan syariat agama ini mengenai diaturnya ya, diaturnya apa? Diaturnya dalam syariat agama untuk menghalalkan kebutuhan biologis itu seperti apa? Tentunya dengan hubungan suami istri yang halal, dengan diawali adanya dengan pernikahan atau akdun nikah, begitu ya. Maka yang secara halal sudah dilakukan, maka pemenuhan dari tuntunan fitrahnya itu tentunya Allah sudah menghalalkan keduanya, dan juga akan diberikan tuntunan keberkahan dari sebuah pernikahan gitu. Jadi kira-kira yang masih muda-muda gimana rasanya? Ada nggak yang muda? Yang tua ada? Di sini tua semua, yang sini muda nih. Mudahan dikit nih. Gimana caranya? Gimana, seneng nggak dalam sebuah pernikahan dijalaninnya? Senang. Banyak senengnya apa banyak susahnya? Ngomong aja deh, banyak susahnya apa banyak senengnya? Susah senang sama-sama, karena memang kita yang memilih ya, kemudian kita menyetujui. Saat kita dihitbah ya, mungkin Ananda Eka saat dihitbah sudah mengiyakan ya, dihitbah oleh calon suaminya kemudian mengiyakan. Nah, akhirnya disetujui untuk diteruskan ke jenjang pernikahan. Banyak gelombang pasang surutnya tentunya ya Nanda Eka. Bukan yang manis-manis saja, bukan yang enak-enak saja, tapi yang gak enak, yang pahit, yang asem, yang manis. Asin ada? Ada. Pokoknya macam-macam dah gitu ya. Nano rasanya. Gitu Nanda Eka. Jadi kalau mungkin masih 5 bulan perkawinan masih enak apa enggak? Masih indah. Setahun kira-kira masih indah enggak? Hah? Baru setahun udah enggak? Lah. Oh indah. Setahun indah. Sekarang saya tanya, ada nggak yang udah setengah abad perkawinannya? Ada ya. Ada Bu Haji Suryati, ada Mamina, ada Bu Ayat, udah setengah abad. Belum punya cucu tahun. Tadi lagi punya cucu. Ketinggalan star sama Pomin nih dia nih. Yang indah-indah tentunya adalah bayangan kita sebagai seorang suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga. Tapi kembali lagi, jangan takut mengarungi ya bahtera rumah tangga. Karena kalau kita dasarnya adalah iman dan Islam, dasarnya kita adalah syariat agama yang Allah telah berikan, dan kemudian tuntunannya ada tuntunan dari Rasulullah SAW, insya Allah langgeng pernikahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meningkat hikmah yang kedua, apa sih adanya pernikahan atau pernikahan itu akan menjadikan hikmah buat kita apa? Yang kedua di sini adalah menghindarkan kerusakan moral. Ya, banyak nggak Bu orang yang kumpul kebo? Banyak. Banyak orang yang melakukan hubungan tanpa kehalalan. Banyak. Banyak yang selingkuh. Banyak. Ya. Tapi justru tuntunan dari syariat agama tentang adanya pernikahan ya, maka tuh menghindarkan kerusakan-kerusakan moral yang akan adanya hubungan tanpa kehalalan. Gitu.
Makanya dari itu ya, bagaimana caranya supaya pernikahan ini menjadi pernikahan yang halal, yang berkah. Nah, disitulah adanya pernikahan, menghindarkan dari keburukan-keburukan moral. Karena apa? Banyak sekali hubungan yang tidak halal dijalankan oleh masyarakat di luar sana. Di Depok juga terutama ya, banyak sudah terjadi aborsi. Ya, nauzubillah. Banyak dilakukan. Kalau jamaah sekalian mau tahu ya, itu riset yang menyatakan tentang aborsi itu sudah mengkhawatirkan sebenarnya di Depok ini. Dan juga pernikahan dini, bukannya Dina. Ada nggak Dini di sini? Nggak ada. Pernikahan dini, pernikahan yang terlalu muda, gitu. Sehingga dia tidak siap secara mental, ya, secara fisik belum siap. Mungkin kalau dibilang dia udah haid atau sudah menstruasi sudah. Sekarang kelas 4 udah menstruasi. Tapi secara gitu ya, itu kalau misalkan dia berhubungan suami istri atau hubungan badan, itu jadi nggak? Jadi secara fisik mungkin dia bisa ya membuahi, terus kemudian bisa mengandung. Tapi secara moral, secara psikologisnya dia belum siap. Maka tuntunan syariat ajaran ini kepada ayah bunda tentunya mawas diri ya untuk putra putrinya bergaulnya seperti apa. Sekarang pergaulan terlalu bebas, maka bentengilah putra putrinya di rumah dengan ajaran agama atau tuntunan syariat agama yang baik. Insya Allah, maka tuntunan dari syariat ini akan ya tadi membentengi putra putri kita dari moral-moral yang tidak baik di sini tentunya. Nah, dengan begitu ada sebuah hadis Nabi SAW ya yang menjadi himbauan para anak-anak muda yang sudah cukup umurnya, yang sudah mampu secara materi gitu ya. Nah, disegerakan untuk menikah. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Nah, ini adalah anjuran ya dari Rasulullah SAW bagi para pemuda yang sudah kiranya mampu ya, sudah secara mampu materi ya, kemudian sudah mampu juga untuk melaksanakan, untuk disegerakan apa? Segerakan menikah jika sudah ada calonnya. Mau buru-buru menikah, calonnya nggak ada, jadi nggak? Udah cukup umurnya, sudah mapan, sudah mampu gitu ya, tapi belum ada calonnya, berarti kan belum mampu ya, secara belum ada calonnya gitu. Nah, berarti itu perlu diarahkan bahwa ya anak-anak muda yang siap diantaranya harus segera menikah. Nah, berarti belum mampu. Emang mau cari yang bagaimana, mak? Duitnya, duit yang banyak. Gitu. Siap. Gitu. Ayo didorong. Kalau yang udah pernah mampu mah didorong. Ayo. Ya kalau materi mah seberapa aja, kayaknya manusia mah nggak pernah cukup. Iya, nggak ada cukupnya. Tapi insya Allah, Bismillah, niat lillahi ta'ala. Kalau mau jalan, ayo. Gitu, Bismillah. Ini seperti Ananda Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Allah tentukan dan sudah Allah tetapkan ya. Sekarang ini loh waktunya kamu untuk melepas masalah jamu. Gitu. Tapi bagi tadi tuh yang udah mampu tapi masih ngumpulin duit aja. Sampai kapan yang ngumpulinnya? Nah, banyak-banyak puasa kalau gitu, ya. Iya, istihoroh, banyak puasa, sehingga kebutuhan biologisnya itu, ya, bisa menjadi apa tuh dengan puasa bisa memberikan benteng bagi seorang laki-laki atau perempuan, gitu, ya. Nah,
Jamaah sekalian, kira-kira kalau yang sudah pada punya anak-anak nih, kan khawatir mungkin ya, yang belum tadi dibilang masih ngumpulin baik gitu ya. Tapi secara sekali lagi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali memang mungkin belum waktunya, belum jodohnya, karena semuanya adalah ketentuan ya dari Allah sejak di Lauhil Mahfuz. Jodohnya, rizkinya, matinya, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan perlu khawatir apa yang sudah ditentukan, apa yang sudah Allah jatahkan kepada hambanya itu ya udah kita perlu yakini, gak khawatir lagi. Belum datang jodohnya atau terlalu cepat jodohnya mungkin gitu ya. Nah, itu ya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kebahagiaan dari keluarga almarhum Bapak Suryadi dan juga Ibu Kustini, kita di sini ya semuanya ikut mendoakan ya, ikut memberikan doa restu kepada Ananda Eka dan juga calon mempelainya. Kita berikan doa, kita berikan support, dukungan untuk beliau ya yang esok akan melaksanakan akad nikah. Tentunya semua keluarga besar juga ikut turut mendoakan, memberikan doa restu ya, dan juga bimbingan tentunya kepada Ananda Eka. Katanya tadi punya kakak ya, karena tadi dipanggilnya adik, berarti punya kakak kan ya. Nah, oh iya, apalagi nih bungsu gitu ya. Jadi kakak-kakaknya yang juga menjadi contoh panutan dari Ananda Eka sebagai adiknya. Bagaimana melihat kehidupan rumah tangga dari kakak-kakaknya yang harmonis tentunya gitu ya, dan juga orang tuanya gitu. Nah, jamaah sekalian, hikmah yang selanjutnya adalah menyambung mewujudkan ketenangan jiwa. Sebelum yang terakhir, saya satu lagi dulu, mewujudkan ketenangan jiwa. Kalau orang menikah pasti kita doanya apa tuh? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Keberkahan yang terutama buat calon mempelai. Kita doakan seperti itu karena keberkahan itu luas banget artinya. Kalau dibilangin supaya bahagia, belum tentu barokah. Ya kan? Kalau keberkahan pasti sudah bahagia. Dengan adanya jalinan ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan akan membuahkan ketenangan jiwa. Kenapa membuahkan ketenangan jiwa di sini? Saya sampaikan hikmah yang paling utama di sini adalah ketenangan jiwa antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam ikatan pernikahan, maka timbullah rasa tenang, timbullah rasa damai. Bukan saja menyalurkan hubungan biologis yang tadi saya sebutkan sebagai fitrahnya manusia yang Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan, tapi kepada ketenangan jiwa. Akhirnya ada sakinah, mawadah, warohmah. Terciptanya ya keagungan cinta antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dari keluarga yang berbeda dengan perempuan yang berbeda. Nah, dengan latar belakang yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tapi dengan menyatunya laki-laki dan perempuan ya melalui satu ikatan pernikahan, maka akan menjadi terwujudnya satu ketenangan hati, kedamaian, kebahagiaan, jadi satu, menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Insya Allah ya. Itu tentram ketika kita menghadapi satu masalah bersama pasangan kita bisa ngobrol, kita bisa curhat. Curhatnya jangan lagi sama teman, curhatnya sama pasangan. Tempat kita melabuhkan perasaan kita kepada pasangan kita. Jangan Bu, atau jangan Ananda Eka cerita kepada yang lain-lain. Ceritalah kepada pasangan kita.
ya, salurkan semua rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan kita. Terutama adalah menjadi satu yang kita perlu tahu bahwa doa wanita atau doa perempuan yang mustajab salah satunya adalah doanya seorang istri. Maka ya, dari dahsyatnya doa seorang istri, maka langgenglah pernikahan. Suaminya terlalu amat disayang, selalu dalam lindungan Allah, bekerjanya juga yang baik. Tentunya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Maka semua itu didasari dengan tuntunan syariat agama dari sejak kecil hingga ia dewasa. Coba bayangkan kalau anak kita tidak kita bentengi dengan syariat atau tuntunan agama yang benar. Tentunya tidak menjadi harapan bagi seorang ibu atau seorang bapak yang kelak akhirnya putra-putrinya tidak sesuai harapannya. Sesuai harapan jika kita ya menghantarkan putra-putri kita tentunya dengan tuntunan pendidikan syariat agama yang benar sejak kecil hingga ia dewasa kelak. Nah, setelah ia berumah tangga, setelah kita hantarkan putra-putri kita menuju gerbang pernikahan, ya, sehingga kita lega bahwa tugas kita sebagai kedua orang tua sudah tuntas, sehingga melepas putra-putri kita memasuki jenjang pernikahan, melabuhkan perasaannya, melabuhkan cintanya kepada pasangannya masing-masing. Gitu, ya. Nah, jamaah sekalian, yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil adalah menyambung keturunan. Kan salah satu tujuan kita menikah adalah apa? Memiliki keturunan. Maka dengan sebuah pernikahan akan diharapkan menyambung keturunan dari laki-laki dan perempuan yang menikah, gitu. Tentunya keturunan yang baik karena diawali dengan pengawalan yang baik. Ta'aruf, ya, tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka ta'aruf, gitu ya. Udah ta'aruf ya, gitu kan. Ananda kan sudah ta'aruf dengan Ivan, kedua orang tua sudah tahu misal, terus kemudian keluarga udah tahu, maka begitu ketemu ya, nah kemudian sudah ta'aruf, sudah klik, gitu kan, akhirnya dihitbah, kemudian menentukan pernikahan. Tentunya yang satu menjadi tujuan adalah meneruskan apa? Meneruskan keturunan dari ayah ibunya tentunya juga. Nah, diteruskan dengan keturunannya dengan Ananda Eka dan Ivan nanti. Ya, terwujudnya keturunan itu dengan halalan, ya, hubungan yang halal dengan melalui akdun nikah yang baik. Insya Allah ya, akdun nikah besok senantiasa Allah kabul, ya, dan juga keturunan yang akan diperoleh nanti insya Allah menjadi keturunan yang baik, yang soleh dan solihah, gitu. Sesuai harapan kedua orang tua tentunya, harapan keluarga besar juga, dan juga harapan dari kedua mempelai, gitu. Mau cepet dikasihnya, mau nggak cepet, gitu ya, semua adalah sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya Allah, terima kasih. Langsung setelah menikah Allah karuniai lagi rizki yang bertambah, yaitu dengan karunia apa? Keturunan. Maka hikmah yang terakhir ini adalah menjadi keutamaan pula hikmah dari sebuah pernikahan adalah menyambung keturunan yang baik dari hubungan yang baik pula, gitu ya. Baik jamaah sekalian, itu diantaranya 4 hikmah perkawinan atau 4 hikmah pernikahan yang saya
berbagi di sini. Sebenarnya masih banyak lagi ya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Tapi kalau kebanyakan rasanya entar jadi ini. Ya, jadi 4 itu sudah cukup yang saya sampaikan, insya Allah. Dari apa? Dari hikmah pernikahan yang bisa kita ambil, gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, yang saya sampaikan ini terutama buat calon pengantin dan juga para pengantin-pengantin lama, pengantin-pengantin lawas, ya, terutama udah pada punya gadis-gadis, bujang-bujang, gitu ya. Nah, yang juga mengharapkan insya Allah bisa segera melepas, ya, menghantarkan putra putrinya, ya, untuk ke jenjang pernikahan, gitu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, bahwa besok akan dilangsungkan akad nikah. Kita bacakan Fatihah khususnya untuk kedua calon mempelai yang besok akan melaksanakan akad nikah. Semoga senantiasa Allah mengkabul niat hajatnya, Allah panjangkan jodohnya, Allah berikan rizki yang halal yang barokah, rizki putra putri yang solih dan solihah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Dan juga kita semuanya para pengantin lama, semoga Allah terus panjangkan jodoh kita, Allah berikan kemudahan rezeki kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dalam setiap apa yang menjadi urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamamul kulli sulin wa ma'mul wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul insyaallah. Dari saya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang adalah kekurangan saya, yang benar adanya datang dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.